Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk memperjelas tahapan seleksi sekolah maung. Jadi apa itu sekolah maung sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu program Sekolah Manusia Unggul Provinsi Jawa Barat untuk menjaring calon murid berprestasi unggul dan berkarakter. Nah, jalur seleksi dan kuotanya. Seleksi penerimaan dilakukan melalui beberapa jalur sesuai ketentuan resmi, diantaranya sebagai berikut. Nah, untuk jalur potensi akademik itu kuotanya 10%. Apa itu potensi akademik? Itu seleksi berdasarkan hasil tes potensi akademik atau TPA yang dilakukan psikolog itu pada tanggal 6 ya. Kemudian kuota berikutnya yaitu kompetensi akademik. Kompetensi akademik ini 50% menggunakan prestasi nilai rapot dan TKA, 20% menggunakan prestasi minat atau bakat bidang akademik dan TKA. Itu kuotanya 50 ditambah 20 jadi 70%. Kemudian jalur berikutnya yaitu potensi non-akademik. Potensi non-akademik ini potensi minat, bakat non-akademik atau kepemimpinan. Ini jalur organisasi, sertifikat dan lain-lainnya, kuotanya adalah 20%. Nah, lalu persyaratan untuk masuk di sekolah manusia unggul atau maung yaitu terdiri dari persyaratan umum. Pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut sebelum melakukan pendaftaran. 1. Calon peserta didik lulusan MTS, SMP MTS sederajat pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Telah mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA yang dilakukan Kemendikdasmen bagi jalur potensi akademik. Memilih potensi unggul atau prestasi akademik, non-akademik, minat, dan atau bakat yang dibuktikan dengan hasil tes potensi akademik, rapot atau dokumen hasil belajar, sertifikat atau piagam kejuaraan, non-kejuaraan, minat bakat di bidang akademik, non-akademik, portofolio karya atau hasil kegiatan sesuai bidang minat dan bakat, dokumen pendukung lain yang relevan. Memiliki NISN, bersedia mengikuti seluruh tahapan SPMB, mengisi data pendaftaran secara benar, lengkap, serta bertanggung jawab atas kebenaran dokumen-dokumen yang diupload. Telah menetap di kota, kabupaten, wilayah Provinsi Jawa Barat minimal 1 tahun, dibuktikan dengan KK dan KTP. Jadi ini untuk orang luar Jawa Barat ya. Melampirkan surat rekomendasi dari sekolah asal yang menyatakan calon murid berprestasi dan berminat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, persyaratan khusus, pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut. Untuk jalur, tadi ada jalur TPA, kemudian prestasi rapot dan TKA, dokumen, dan lain-lain. Ini potensi akademik itu IQ minimal 130 ke psikolog ini ya. Kreativitasnya tinggi, hasilnya harus ini. Kemudian komitmen terhadap tugas kuat. Ini hasil berdasarkan hasil psikolog ya. Kemudian hasil asesmen psikolog terdapat pada HIMSI. Jadi psikolog yang bisa melaksanakan TPA ini psikolog tertentu ya. Jadi psikolog yang harus terdaftar di HIPSI, ada nomor anggota HIPSI-nya, himpunan psikolog ya. Kemudian untuk tes jalur kompetensi akademik itu ada prestasi rapot dan prestasi minat bakat. Nah, untuk prestasi rapot ini nilainya harus minimal 85 ya. Nanti diurutkan, ini juga sama, yang prestasi minat bakat ini juga minimal 85. Nanti diurutkan berdasarkan di rankingnya, nanti yang terbesar sampai yang terbawah.
berdasarkan kuota, yaitu ini 70% ya, 50 sama 20. Kemudian untuk kompetensi non akademik itu prestasi minat non akademik, kepemimpinan. Ini bentuknya ini nih, piagam sertifikat kejuaraan bakat bidang akademik non akademik. SK kepala sekolah tertulis pada raport nilai kepemimpinan minat bakat. Minimal harus baik ya ininya, SK dari SK kepala sekolahnya. Kemudian nilainya ini kalau ada nilai kejuaraan itu minimal 80. Kalau nilainya A, B, C maka harus A dan B ya. Kalau harus yang tercantum dalam sertifikat. Kemudian untuk seleksi seleksi calon murid sekolah manusia unggul ini melalui sistem pemeringkatan ya tadi. Untuk kompetensi akademik, kalau ini untuk potensi akademik tadi kuotanya di sini ya pemeringkatannya. Kemudian untuk kompetensi akademik juga sama. Ini nilai rapotnya nanti bobotnya 40%, TKA-nya 60%. Nanti ketika kita masukkan nilai-nilainya ke nilai-nilainya kita masukkan ke dalam sistem website pendaftaran, nanti akan otomatis terhitung ya. Untuk prestasi juga sama ya, TKA tetap menggunakan TKA. Kemudian ini skor piagam ini untuk nasional, provinsi, kabupaten ini akan berbeda ya skornya nanti, ada nilai tertentu. Kemudian untuk prestasi minat non akademik juga sama, ini nilai kalau ada nilainya berapa. Kemudian ini jenjangnya jenjang apa ya. Kemudian untuk kepemimpinan juga sama ya, pemimpinan itu ada nilai, bobot nilai dan bobot jenjang. Nah untuk tahapan ini sudah saya share di uploadan sebelumnya ya. Jadi pendaftaran itu dimulai 5 hari lagi, 4 hari berarti ya, 25 sampai 29 Mei. Kemudian verifikasi dokumen oleh sekolah itu 25 Mei sampai 2 Juni. Kemudian uji kompetensi yang tadi, uji kompetensi ini dilakukan di 3 Juni ya, untuk jalur psikolog ya tadi, berdasarkan kecerdasan nanti. Kemudian untuk penentuan kelulusan ini pada 4 Juni dilakukan oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah berdasarkan hasil yang sudah tertera pada website pendaftaran ya. Kemudian nanti dikoordinasikan dengan Kepala Cabang Dinas atau Disdik Jabar melalui Cabang Dinas ya. Nanti diumumkan pada tanggal 8 Juni di website Maung, SPMB Sekolah Maung. Kemudian daftar ulang 9 sampai 10. Nah, untuk cara mendaftarnya, pastikan mengunjungi portal maung.spmb.jabarprop.go.id. Nah, ini setelah masuk ke situ, yang langkah pertama daftar akun dari sekolah asal masing-masing. Ini bisa mandiri atau bisa bantuan dengan sekolah ya, sekolah SMP atau MTS yang sekolah sebelumnya. Kemudian tahap 2, login ke portal SPMB Sekolah Maung. Di sini nanti saya bikin tahapannya juga ya. Kemudian untuk pilihan, misalkan ini untuk wilayah 13 pilih SMA 1 Ciamis, wilayah 1 Bogor pilih SMA 1 Bogor, wilayah Bandung SMA 3 Bandung atau SMA 5 Bandung. Kemudian ini untuk jalur seleksinya nanti pilih berdasarkan TPA, prestasi, TKA atau non akademik ya, minat bakat non akademik. Kemudian upload semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan di kolom isian, lalu submit. Sebelum submit ini pastikan seluruh data itu terupload dengan benar dan data yang diupload itu sesuai dengan kolom isian yang diminta ya. Nanti silakan tinggal pantau hasil setelah selesai submit, nanti tinggal dipantau hasil pendaftaran sesuai
kelulusan ya. Nanti kalau kuota sekolah yang dituju adalah 300 sampai 400, maka kita akan diurutkan berdasarkan kuota yang ada, karena ini untuk sekolah maung ini tidak berdasarkan terdekat ya, jarak terdekat. Misalkan di satu kabupaten atau kota, maka semua kecamatan, semua desa yang ada di kabupaten kota tersebut bisa mendaftar. Baik, sekian untuk tahapannya. Nanti kita bikin untuk simulasi pendaftaran di Maung SPMB Jabar Prop Go ID ya. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.